Para petani tipar wayang di Pulau Saparua mengungkapkan betapa pentingnya bulu dalam aktivitas mereka sehari-hari, mulai dari proses pengambilan hingga pengolahan, untuk kemudian diproduksi menjadi minuman tradisional sopi dan gula merah. Keberadaan bulu pun diharapkan tetap lestari untuk menjaga tradisi pengolahan yang telah diwariskan turun-temurun. Berikut kisah selengkapnya. Pulau Saparua, daerah asal pahlawan Pattimura ini punya banyak cerita. Mulai dari sejarah Belanda merebut cengkih dan pala, hingga Durstede yang direbut warga. Di sini kita bisa jumpai mama-mama kain kebaya dengan logat kental papeda sambil senyum manis gula merah, bahkan ada rumah tua dengan dinding gaba-gaba. Di sini pula kota-kota dibangun di atas karang, keras namun manis seperti air mayang. Di negeri Owu, tipar mayang menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat. Tipar mayang adalah budaya masyarakat negeri Owu yang telah berlangsung sejak lama dan turun-temurun. Proses tipar mayang sendiri berawal dari pengambilan air mayang dari pohonnya yang sebelumnya sudah ditampung, kemudian air mayang dimasak hingga mendidih. Kemudian ditutup rapat dengan alat penyulingan yang orang setempat menyebutnya tuer. Dari hasil tipar mayang ini, orang mengenal minuman lokal Maluku yakni sopi. Di tengah larangan minuman keras beredar di masyarakat,
Morris Sinanu, lelaki asal negeri Owu ini masih melakukan aktivitas tipar mayang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Bekerja sebagai petani tipar mayang adalah mata pencarian utama Bapak Morris. Awalnya Bapak Morris diajar oleh seorang teman. Selain itu ayahnya juga seorang petani tipar mayang. Kalau yang ajar tuh tamang sendirilah yang ajar. Beta juga belum mengerti untuk tipar mayang, jadi tamang yang ajar, panggil beta supaya ajar tipar. Dan papa juga kan tipar lah, jadi dia punya tradisinya seperti begitu. Karena penghasilan di cuman ya, mau bilang kan yang paling kuat cuman Sopi tipar mayang. Itu juga profesi lagi, jadi dia masih jadi warga profesi tipar mayang, jadi dia menyambung untuk kehidupan baik daripada orang tua untuk turun temurun pakai orang. Dalam proses tipar mayang, bulu menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting. Ada beberapa kegunaan bulu dalam proses tipar mayang, seperti tangga untuk naik mengambil air mayang dan penyulingan. Ya, kalau kegunaan bulu di katong untuk tipar mayang bisa digunakan untuk tangga, baru naik pohon mayang, baru iris dengan terlebih untuk bikin penyulingan, tuer. Katong bilang tuer, di sini bilang tuer. Untuk mau kasih masak sopi. Kalau untuk penyulingan atau tuer, katong pasang tuer itu katong potong jauh. Kalau untuk bulu trino, karena perlu kan tabal dengan desa yang terlalu panas. Kalau untuk sopi, kalau taruh masak yang terlalu panas, dengan pakai akan juga bikin kadar sopi kan lebih kuat, apalagi yang bulu yang bagus, bulu trino tapi yang bagus. Keberadaan bulu di negeri Owu sendiri sudah mulai langka. Sebab banyak diambil oleh masyarakat tanpa ada penanaman kembali. Bulu trino tidak mengalami pertumbuhan dengan baik, sehingga untuk mendapatkannya harus berjalan cukup jauh ke dalam hutan. Kualitas bulu trino sangat baik untuk penyulingan sopi karena bisa menahan panas dan membuat kadar sopi bagus atau kuat. Bapak Morris menegaskan manfaat bulu sangat penting untuk proses masak sopi. Kalau tidak ada bulu, proses penyulingan cukup sulit. Kalau saya pakai bulu setengah mati, dia punya kadar sopi kan yang sama dengan ini. Karena banyak orang kan ada yang pakai plastik, penyulingan ada yang pakai plastik. Kadang-kadang kita juga belum lihat pipa apa. Kalau untuk pipa, tapi katong kan manfaatkan cuman bulu saja. Saya bisa ganti dengan layang lagi. Itu sudah tradisi dari dulu, jadi bulu ini kan sudah jadi tradisi atau budaya untuk katong dari orang tua dulu untuk katong anak cucu. Jadi katong pakai akan dipergunakan untuk mengikuti cara dan aturan daripada orang tua. Terpaksa katong mesti potong bulu ini dipakai terus sampai saya pernah akan ganti dengan yang lain. Jadi di Owu ini memang begitu sudah. Penggunaan bulu sudah menjadi tradisi atau budaya dari orang tua-tua
Jadi sebagai anak cucu, kita harus terus melakukan tradisi ini dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Selain digunakan untuk proses tipar mayang, kegunaan bulu yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat negeri Owu, seperti untuk membuat sabua atau tenda, dijadikan bangkawang dan loleba untuk membuat atap rumah, tempat gula, dan bubu atau alat tangkap ikan. Ada kalau kegunaan bulu di Owu itu banyak macam bikin sabua, tenda, ada yang bisa bikin atap, untuk cucu atap, bikin bangkawan yang loleba, dengan kayak masak gula, bikin gula tare isi di bambu, di bulu, Kalau itu bikin itu bubu, mulai. iya Itu masih ada sampai sekarang, budaya-budaya itu masih ada sampai sekarang Kak? masih ada. Kalau bubu masih ada, bikin dari bulu. Jadi kegunaan bulu di Owu itu banyak. Pokoknya bukan di Owu saja, di mungkin seluruh daerah Saparua. Kalau pribadi kakak, menurut kakak bulu itu penting nggak sih dalam kehidupan itu? Dengan alasannya apa gitu? Kalau penting, itu alasannya apa? Kalau bulu itu penting para katorang. Bukan saja beta, tapi semua anak-anak cucu, bahkan orang tua yang sebagai warga profesi tipar mayang. Jadi katong harus menjaga pelestarian bulu itu. Contoh kalau dia punya rabong itu jangan diambil, supaya dipiara, supaya dia jadi besar untuk digunakan untuk katong punya keperluan-keperluan, contoh tuer kah, untuk bikin penyulingan. Jadi itu mesti dilestarikan, tapi sekarang kan desu mani, desu habis, desu punah, begitulah, desu kecil. Menurut Bapak Morris, manfaat bulu itu banyak, baik bagi masyarakat Owu bahkan masyarakat di Pulau Saparua pada umumnya. Jadi, lagi-lagi bulu itu sangat penting. Bapak Morris sangat berharap semoga semua masyarakat bisa menjaga kelestarian bulu di daerah-daerah petuanan agar bisa dimanfaatkan baik untuk keperluan tipar mayang maupun keperluan setiap harinya. Semoga semua harus menjaga kelestarian bulu di daerah-daerah petuanan supaya katong bisa memanfaatkan akan untuk kelanjutan kehidupan katong sebagai warga Provinsi Tipar Mayang, bahkan masyarakat dalam penggunaan hari-hari. Selain masyarakat di negeri Owu yang menggunakan bulu sebagai kebutuhan dalam proses tipar mayang, di negeri Tuhahai juga bulu masih tetap digunakan dalam aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah untuk gula tare. Gula tare adalah gula merah yang dimasukkan ke dalam bulu. Proses pembuatan gula tare sama dengan pembuatan gula merah pada umumnya, yakni air mayang yang diambil dari pohonnya dan dimasak selama beberapa jam sampai menjadi gula kental, kemudian dimasukkan ke dalam ruas bulu. Itu dari gatong naik kupas mayang, harus layani dulu, layani toki sampai pas akan pun waktu baru iris, baru katong iris. Air suhu keluar, tada. Ya depan air keluar, air ini, air mayang ini. Nah, tada baru
Nanti bawa di taju, masak sampai akan sukantal, baru bisa isi di dalam bulu. Itu berapa jam kira-kira prosesnya? Masak hingga pagi, dari tadi jam berapa? Jam 9 sampai sekarang ini belum angkat gula. Tapi kalau orang yang perlu mendadak atau mau isi gula bambu, ketemu bisa isi. Aku pun cara ada barang. Venti Pasanea merupakan salah satu petani masak gula di negeri Tuhaha. Menurutnya, kegunaan bulu untuk masak gula sudah ada sejak dari orang tua-tua. Dan sampai sekarang, kebiasaan ini masih terus dipertahankan oleh mereka masyarakat Tuhaha. Gula bulu atau gula tare ini tidak dijual di pasar, namun jika ada yang pesan, barulah dibuat. Sekali masak dapat menghasilkan 30-60 buah. Tapi juga tergantung air mayang. Kalau air mayang banyak, gula yang dihasilkan pun banyak. Jenis bulu yang dipakai adalah bulu sero, karena dagingnya yang tipis juga bisa menahan panas gula. Keunggulan gula tare sendiri adalah dapat bertahan dengan waktu yang lama. Jadi, selain berfungsi sebagai wadah, bulu juga membuat kualitas gula tetap terjaga. Sebagai petani masak gula, pekerjaan masak gula ini menjadi mata pencaharian utama. Menurut Bapak Venti, bulu sangat membantu. Ya dari beta pun bapak sampai turun para beta. Lama Ya supaya lama. Itu aneh orang 20 tahun apa? 20 tahun. Jenis bulu yang gatong pakai para isi gula dalam bambu, bulu sero namanya. Kalau bulu lain sih bisa, karena aku daging tabal. Yang bulu sero daging tipis. Kenapa pakai bambu buat isi gula itu? Kenapa sih pakai kayak pipa gitu? Ini panas. Gitu? Akan panas. Kalau bambu bisa tahan akan terlalu panas. Tapi kalau di pipa putus tangan. Atau yang lain gitu? Putus tangan, agak panas kalau isi dalam. Jadi sekarang kegunaan bambu masih di negeri masih perguna. orang masih pakai agak banyak. Banyak. Kalau kata orang tipar banyak tuh par tangga mayang, paru naik. Mesti pakai bulu bambu kan. Tapi gula merah ini sudah jadi mata pencarian utama. Iya. Dapat hidup kasing dari gula merah ini? Anak 2 sekolah habis. 3. Gara-gara gula merah ini. Ya. Selain ini ada pekerjaan sampingan lain semua. Sing ada selama ini. Makanya baru tuh ada musim komu atau ikut komu. Ya sudah aja ikut komu yo. Komu lari itu orang. Pindahin jaring. Tapi kalau mayang, iseng-iseng jadi keluar ikut jaring. tapi gula bambu nih ada jual di pasar lah gitu. Seng ada. Ini kalau ada orang pesan baru bikin. Oh gitu. Iya. Kata di pasar Bali sing Sing ada, sing jual. Jual cuma gula buah. Kalau satu kali masa itu berapa buah tuh? Berapa banyak bisa? Ini tergantung dari armanya kok. Kalau pakai arma yang pagi hari banyak buah banyak. Tapi kalau arma yang sedikit, berarti sedikit saja. Yang paling banyak yang setahu banyak itu berapa lalu akan paling sedikit tuh? 60 yang paling sedikit 5 kali 30. Satu minggu tuh om produksi berapa kali? 2 kali. Bisa 2 kali. Kalau arma yang banyak 2 kali. Tergantung ini semua nih, tergantung dari arma yang. Ada yang 1 minggu. Ada 1 minggu, ada juga satu bulan.
Saat ini di hutan Tuhaha, pohon bulu masih sangat banyak dan tumbuh liar. Harapan Bapak Fenty sebagai masyarakat, kita harus menjaga dan lestarikan bulu supaya anak cucu masih bisa gunakan dan nantinya bulu tidak habis. Harapan katong jaga akan saja, lestarikan akan supaya katong panenan lain-lain bisa pergunakan akan. Iya, supaya jangan cepat habis. Karena macam katong basar begini, karena ini kalau dusun basar lain cuma dapat bulu, gimana kalau orang potong sabarang. Kenyataannya, manfaat bulu untuk masyarakat negeri Tuhaha ini tetap ada, tapi lebih banyak untuk aktivitas di hutan atau di kebun. Alam dan manusia mempunyai kehidupan, mempunyai kekuatan, dan saling menghidupkan. Pekerjaan bertani pun sangat bergantung pada alam, maka bulu harus dijaga, dilindungi, dan diwariskan.